Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kita ke soal SBMPTN. Oke, ini part berapa? Saya lupa. Teman-teman cek aja di playlistnya karena udah banyak banget soalnya. Oke, diketahui reaksi kesetimbangan dari gas hidrogen iodida, dia terurai menjadi gas hidrogen dan gas iodin. Jika 0,1 mol gas hidrogen iodidanya dimasukkan dalam wadah sebesar 1 liter, ingat ini volumenya adalah 1 liter, dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, terbentuk 0,02 gas iodin. Pada kesetimbangan, di sini ditanya adalah derajat disosiasi. Saya yakin teman-teman semuanya tahu ya, derajat disosiasi itu apa? Alfa. Derajat disosiasi itu adalah seberapa banyak mol itu yang terurai. Kita buat dulu MLS-nya. Berarti 2Hi, ini semuanya gas ya, berarti ikut dalam perhitungan. Ini gas hidrogen ditambah dengan I2. Ingat, cek dulu apakah reaksinya udah setara atau belum. Ini hanya ada 2, ini 2, I-nya 2, oke, udah sama. Berarti kita buat MLS. Di sini dia diketahui mula-mulanya 0,1 untuk Hi-nya. Terus, apalagi yang diketahui nih? Katanya pada saat kesetimbangan terdapat gas I2-nya. Oke, ini produk berarti di awal belum ada. I2-nya 0,02. Ini berarti juga 0,02. Oke, ini berarti kan sama ya koefisiennya. Berarti ini juga sama 0,02. Kita mau cari nih berapa nilainya ini. Oke, ini kan udah diketahui nih dalam keadaan kesetimbangan. Berarti kita mau cari nilai HI yang bereaksi yaitu dengan perbandingan koefisien. Yang ditanyakan HI, berarti koefisiennya 2 dibandingkan dengan koefisiennya I2, karena I2 yang diketahui. Koefisien 1, nah ini diketahui molnya adalah 0,02. Oke, berarti ini 0,04 ya, kita kurang 0,1 dikurang 0,04 berarti 0,06 mol. Oke, yang ditanya adalah pada saat kesetimbangan derajat disosiasinya berapa. Oke, teman-teman ingat untuk mencari nilai alfa itu adalah mol yang terurai atau mol yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula. Oke, berarti mol yang terurainya tadi ini 0,04 ya. Nah, 0,04 dibagi mula-mulanya adalah 0,1. Nah, berarti karena ini sama dengan 0,4. Tinggal tadi 0,1, ya kan? Berarti 0,4 nilai alfanya. Oke, jadi nggak terionisasi sempurna, hampir setengah. Oke, bisa ya? Next lagi ke soal berikutnya. Nih, SO3. Oke, SO3 diketahui dipanaskan dalam wadah 1 liter. Oke, ini reaksinya udah diketahui ya. Reaksi kesetimbangan dari SO3 diterurai menjadi SO2 dan O2. Kita buat dulu nih MRS-nya. 2SO2 menjadi 2SO3 ditambah O2. Kita cek reaksinya udah setara atau belum. Ini S-nya ada 2, ini juga 2, ini O-nya ada 4, di sini ada... sorry. Saya salah tulis. Ini yang SO3, ini yang SO2. Berarti O-nya udah sama-sama 6 ya. Oke. Terus, apa nih yang diketahui nih? Yang ditanya adalah derajat disosiasi dari SO3. Berarti alfanya lagi yang ditanya ya. Kita cek dulu. Ini sebanyak 160 SO3. Berarti kalau ada massa, ada MR-nya, berarti kita cari molnya ya. Berarti molnya SO3, ingat lagi rumusnya, yaitu massa dibagi MR. Massanya adalah 160. MR-nya itu 80. Ini udah kebantu banget ya, udah dikasih tahu, jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Ini 2. Oke, berarti kita buat mula-mula bereaksi sisa. Ini 2 mol. Oke, cuma itu yang diketahui ya. Setelah itu pada suatu kesetimbangan, mol SO3 yang ini berbanding dengan O2-nya yaitu 2:3. Oke, berarti sekarang kita buat dulu nih. Ini kan pada awal reaksi nggak ada ya SO2-nya, karena dia sebagai produk. Terus, kita misalkan yang bereaksinya adalah X. Berarti ini X, ini berarti sama, ini X, ini berarti
1/2 dikali X berarti setengah X. Oke, berarti ini kita kurangin supaya kita tahu berapa dengan pandangan keseimbangan ya. Karena ini ketahuinya. Berarti ini 2 dikurang X, ini X, ini setengah X. Oke, karena di sini diketahui adalah perbandingan, berarti kita buat perbandingan molnya. Mol SO3 dibanding dengan mol O2 sama dengan, ini perbandingannya 2:3. Nah, nih, kita masukin di dalam molnya. Mol SO3 yaitu 2 dikurang X, molnya O2 setengah X. Oke, sama dengan 2/3. Ini kita kali silang ya. Ini ke sini berarti 3 kali 2, 6. 3 dikali min X berarti min 3X sama dengan 2 kali setengah kan 1 ya. Berarti ditinggal X. Berarti ini kita pindah ruas aja. Kan? Ini berarti jadinya 6 sama dengan, ini kan kalau pindah menjadi 4 ya, menjadi plus. Berarti X ditambah 3X berarti 6 sama dengan 4X. Berarti X-nya sama dengan 6/4. Berarti 3/2 berarti sama dengan nih 3/2. Oke, 3/2 nilai alfanya. Berarti kita ganti aja. Sorry, bukan alfanya, nilai X-nya 3/2. Ini berarti kita ganti, ini menjadi 3/2. Oke, yang ditanya bukan X-nya ya. Yang ditanya adalah alfanya. Tadi teman-teman ingat nggak, rumus cari alfa sama dengan mol terurai per mol mula-mula. Yang ditanya adalah dari SO3 ya, berarti yang ini. Berarti terurainya ini 3/2. Ya kan? Mula-mulanya adalah 2. Berarti ini sama dengan 3/4. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke? Lanjut lagi ke soal berapa nih? Selanjutnya. Tetapan kesetimbangan. Oke, sorry ya, agak berisik. Memang nggak ada orang nih. Nggak pengaturan. Oke, nggak masalah. Kita lihat aja. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Di sini diketahui pada suhu 760 Kelvin, diketahui tetapan kesetimbangannya adalah 0,05. Oke, berarti di sini Kc-nya sama dengan 0,05. Jika konsentrasi PCl5 0,1 molar, maka tetapan kesetimbangan yang terurai, terurai. Oke, jadi yang ditanya itu berapa PCl5-nya yang terurai. Oke, kita cek dulu nih, kita buat dulu bersama resnya. PCl5 terurai menjadi PCl3 ditambah Cl2. Kita buat mula-mula bereaksi sisa, mula-mula bereaksi sisa. Diketahui PCl-nya ini 0,1 molar ya. Oke, kita nggak tahu berapa yang bereaksi, kita misalkan dia X. Berarti ini semuanya koefisien sama ya. Ini juga X, ini X. Berarti ini kita kurangi. Ini sisanya 0,1 dikurang X, ini X, ini X. Oke, kita masukin ke rumus Kc. Karena ini udah kemolaran ya, karena kan yang diketahuinya dalam bentuk molar. Kc sama dengan, ingat konsentrasi dari produk dipangkatkan dengan koefisiennya, dibagi dengan konsentrasi dari reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Berarti ini konsentrasi dari PCl3 dikali konsentrasi PCl2. Ingat ya, ini kan semuanya gas, berarti semuanya masuk dalam perhitungan. Ingat kalau Kc, saya ingatin lagi ya, ini yang masuk dalam perhitungan itu dalam wujud gas dan aqueous. Itu kalau Kc. Kalau Kp, ini cuma gas aja. Oke, ini berarti konsentrasi PCl5-nya. Tadi kan nilai Kc-nya diketahui ya. Nih, 0,05. Masukin aja. Ini 0,05. PCl3-nya nilainya X. Masukin aja ya. Ini nilainya X. Terus PCl2-nya ini juga nilainya X.
Sedangkan PCl3-nya, nih, PCl5, sorry. 0,1 dikurang X. Oke, ini kita kali apa aja ya? Kali silang. Ini berarti kita buat di sini 0,05 dikali 0,1 berarti 0,005 dikurang 0,05 X. Ini X kali X sama dengan X kuadrat, ya kan? Sama dengan X kuadrat. Lalu kita jadikan jadinya X kuadrat ditambah 0,05 X dikurang 0,005. Oke, ini kita cari faktornya. Oke, pemaktoran ya. Oke, jadi jangan salah kimia kok bisa jadi pemaktoran? Bisa aja. Ini X, ya kan? Berarti ingat hasil kalinya 0,005 dijumlahi 0,05, ya kan? Berarti ini 0,1, ya kan? Ini kurang 0,05. Karena kan 0,1 dikurang 0,05 kan 0,05. Kalau ini dikali hasilnya ini min, ini positif. Berarti berapa? Ini nilainya minus ya. Ini sama dengan X X sama dengan min 0,1. Kalau ini X sama dengan 0,05. Nggak mungkin nilai X-nya minus. Jadi, ini 0 yang kita pakai, yang 0,05. Karena kan yang diminta adalah berapa PCl5 yang terurai. Oke, ingat yang terurai berarti untuk mencarinya, seperti ini. Bukan konsentrasi ya. PCl5 yang terurai berarti ini nilai X-nya, yang ini ya. Oke, 0,05 dibagi dengan 0,1 dikali 100%. Oke, berarti ini sama dengan 50%. Oke, jadi di sini yang tanya berapa yang terurai, ini sama aja yang tanya adalah berapa nilai alfanya. Jadi nilai alfanya sebesar 50%. Jadi yang terurai itu adalah 50%-nya dari awalnya. Gitu. Oke, bisa ngerti ya? Oke, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Pada reaksi kesetimbangan dari COH2, Kc-nya diketahui 0,8 untuk menghasilkan 4 mol hidrogen per liter dari 6 mol H2O per liter. Jumlah gas CO yang ditambahkan itu berapa? Itu yang ditanya. Oke, kita buat dulu persamaan reaksinya. CO, ini semuanya gas ya. H2O, ini menjadi CO2 tambah H2. Kita buat mula-mula bereaksi sisa. Oke, yang sudah diketahui adalah nilainya H2. Nih. Oke, H2 ini produk di awal nggak ada, ini 4. Oke, ini koefisien sama, berarti ini nilainya 4. CO-nya di awal kan kita nggak tahu berapa, itu yang harus kita cari. Ini kita misalkan nilainya X. Di sini diketahui nih, berapa 4, untuk menghasilkan 4 mol H2, 4 mol H2 tadi yang ini ya, dari 6 mol H2O, berarti di sini ketahui H2O-nya ada 6. Oke, berarti kita mau cari nilainya bereaksi, karena ini udah diketahui ini dalam kesetimbangan, koefisiennya sama, berarti ini nilainya juga 4, ini juga 4. Baru kita kurangin supaya kita tahu dalam kesetimbangan dia molnya berapa, gitu. Oke, 6 kurang 4 berarti ini 2, ini berarti X dikurang 4. Oke, karena nilai Kc-nya udah ada, karena kita cuma disuruh cari berapa jumlah gas CO-nya, berarti kita masukin nilai Kc dulu. Oke, ini per liter. Per liter berarti anggap aja dia 1 liter gitu ya. Berarti nilainya Kc sama dengan konsentrasi produknya. Ya kan, dipangkatkan dengan koefisiennya, dibagi dengan konsentrasi dari reaktannya. Ingat, kalau dia Kc, berarti dia harus konsentrasi. Ya, kalau dia Kp, berarti dia harus tekanan. Nilai Kc-nya diketahui yaitu 0,8, tinggal masukin aja ya. Ini dia per liter, berarti anggap 1 liter, berarti nilainya dibagi 1 semuanya. Jadi sama aja. Kita masukin, ini 4, berarti ini 4, ini juga 4, dibagi.
CO-nya nilainya X dikurang 4. Oke, semuanya koefisiennya 1 ya, berarti nggak ada pangkat. Ini 2. Nah, berarti ini tinggal kita kali silang aja. Oke, berarti, nah ini berapa nih? Ini ke sini kan 2X dikurang 8. Oke, ini deh. Kita geser ke sini ya. Ini 0,8 sama dengan 4 kali 4 kan 16. Per, ini 2 dikali X-nya 2X dikurang 8. Ini kali silang lagi, berarti 0,8 dikali 2, 1,6 ya. 1,6X dikurang 0,8 dikali 8, itu 6,4 sama dengan 16. Ya kan? Berarti 1,6X sama dengan 16 dikurang, jadi tambah 6,4. Ya kan? Berarti ini 1,6X sama dengan 16 tambah 6,4, 22,4. Ya kan? Berarti X-nya sama dengan, berapa nih? 4 ya? Nilai X-nya. Atau, ntar, kayaknya salah perhitungan deh. Ini X dikurang 4 dikali 2, ya kan? Berarti 2X dikurang 8, ini 0,8. Oke, ini sebenarnya kalau kita udah perhitungan ya, ini nilai X-nya itu sama dengan 4. Oke, nilai X-nya sama dengan 4. Karena kan yang mau kita cari adalah nilai X-nya. Berarti ini jawabnya adalah, kalau misalnya kita cari di sini nggak ada ya, apa? Oh ya, mungkin saya salah ketik lagi nih. Oke, atau mungkin teman-teman bagi deh nih, ini berarti 22,4 dibagi 1,6. Oke, kalau 14 ya, 14 kali 16 ini 24, 2, 6, 8, 4, 1, berarti 4, 2, oh ya 2, oh ya benar, ini bukan 4 ya, ini 14. Oke, berarti ini jawabnya adalah C. Jadi jawabnya bukan 4 ya, berarti jawabnya adalah yang C. Oke, bisa ya. Next lagi untuk soal berikutnya. Nih. Dalam satu wadah tertutup amonium klorida. Oke, amonium klorida pada suhu 200 derajat Celcius. Oke. Dan terjadi disosiasi. Nih, persama reaksinya udah diketahui ya. Jika pada suhu tersebut nilai Kp-nya adalah AATM, maka tekanan total dalam wadah itu berapa? Jadi yang ditanya itu adalah tekanan totalnya. Berarti kita harus buat dulu MRS-nya. Ingat, ini karena dia Kp, berarti yang terlibat itu dalam bentuk gas. Oke, berarti ini NH4Cl terurai menjadi amonia, gas amonia, dan gas asam klorida. Ini nggak ikut ya dalam perhitungan karena dia solid. Nanti kita buat dulu nih MLS-nya. Nah, ini nggak ada ya diketahui apapun, nggak ada diketahui, jadi kita pemisalan aja jumlah molnya. Kita misalkan mula-mula NH4Cl-nya adalah X, oke, ini kita nggak tahu berapa. Kita misalkan yang bereaksinya adalah Y, berarti ini juga Y, ini juga Y, ya kan? Karena perbandingannya ke yang bereaksi. Ini karena koefisiennya sama ya, makanya sama nilainya Y. Berarti ini kita kurangin, ini menjadi X dikurang Y, ini Y, ini Y. Oke, yang dimintakan pada saat kesetimbangannya, berarti pada saat kesetimbangan adalah yang ini. Ini semuanya dalam satuan mol ya. Berarti, nih, karena ini molnya sama, NH3 sama HCl, berarti nanti tekanan dari NH3 itu sama dengan tekanan dari HCl. Tekanan ini amonium kloridanya kita nggak perlu hitung. Kenapa? Karena dia adalah solid. Jadi kalau dalam perhitungan kita nggak menggunakan itu. Oke, berarti kita cari dulu nih berapa nilainya. Ingat ya, kalau untuk mencari tekanan parsial itu kan molnya dibagi dengan mol total. Jadi mol total itu adalah ini, yang dua ini yang kita jumlahin. Berarti mol total berarti molnya NH3, ya kan? Molnya NH3 itu ditambah dengan molnya HCl. Ini jumlahnya Y, ini Y, berarti jadinya 2Y. Itu totalnya.
Kita mau cari berapa P-nya NH3. Ingat, untuk mencarinya, mol NH3 itu dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan total. Tekanan totalnya itu yang kita cari, berarti kita misalkan tekanan total itu kita simbolkan P besar ya. Nah, berarti ini dikali P. Berarti molnya NH3 adalah Y, mol totalnya adalah 2Y dikali P. Berarti ini Y-nya coret, berarti ini setengah P. Oke, tadi karena jumlah Y-nya sama, berarti nilai tekanannya sama, ya kan? Berarti tekanannya parsialnya adalah setengah P. Baru kita masukin ke rumus KP. Rumus KP kan berarti kan tekanan dari produknya dikali dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini produknya reaktannya dalam bentuk solid, berarti kita nggak ikut dalam perhitungan ya. Berarti tekanan dari NH3 dikali dengan tekanan dari HCl. Kp-nya udah diketahui, yaitu nilainya A. Oke. P-nya itu nilainya setengah P, ya, setengah P. Ini juga setengah P, ya kan? Berarti A sama dengan, jadinya ini berapa ya? Ini kan setengah kali setengah, berarti 1/4 ya. 1/4 P kuadrat. Karena kan yang ditanya adalah P, ya kan? Berarti P itu sama dengan 2 akar A-nya. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, bisa ya? Saya yakin teman-teman semuanya ini udah pada bisa nih, udah pada jago nih hitungannya. Oke, lanjut lagi untuk soal berikutnya. Jika dipanaskan pada suhu tertentu, 50% N2O4 itu mengalami disosiasi. Disosiasi berarti terurai ya. Berarti diketahui nilai alfanya 50%. Bersama reaksinya ini, yang ditanya adalah dalam keadaan kesetimbangan berapa perbandingan mol N2O4-nya dengan NO2. Berarti kita harus buat dulu MRS-nya ya. Nih, berarti N2O4 jadi 2NO2. Ini reaksinya udah balance ya. Oke, berarti kalau nilai alfanya tadi kan katanya teridentifikasinya 50%. Berarti ini 0,5, ya kan? Misal, kita di sini nggak diketahui molnya ya. Kita misalkan mol dari N2O4 itu sama dengan 1 mol. Oke, maka dari apa yang terurainya 50%-nya berarti yang terurainya adalah 0,5 dong. Ya kan? Nih, 0,5 mol yang terurai. Atau nih gini ya teman-teman, kalau misalnya ragu. Alfa itu kan mol terurai dibagi dengan mol mula-mula. Ini alfanya 50%. Mol terurai yang kita cari, kita misalkan X, mula-mulanya 1. Berarti X sama dengan 50/100 dikali 1, ya kan? Berarti 0,5. Nah, oke, berarti kita buat ke sini. Nih, ini tadi kita buat mula-mula 1 ya. Ini di awal nggak ada, bereaksi sisa. Ya, kita cari tadi yang bereaksi atau yang terurainya adalah 0,5. Ini 0,5. Ini berarti pakai perbandingan koefisien ya. Ini dia 0,5, berarti untuk cara ini 2/1 dikali, ingat ya, dibandingkan dengan mol yang terurai bereaksi. Ini 0,5. Berarti sama dengan 0,1. Oke, ini kita kurangin. 1 dikurang 0,5, ini 0,5. Ini berarti 0,1. Ingat, ini mol. Oke, jadi yang ditanya adalah perbandingannya kan. Perbandingannya berarti nih, N2O4 dibandingkan dengan NO2. Berarti ini 0,5 per 0,1. Ya kan? Oh, sorry. Kok 0,1 sih? 0,5 dikali 2, 1. Ini so sorry. Ini 1, ya kan? Berarti kalau kita kali 2 nih, ya kan? Ini 1, ini 2. Berarti perbandingannya 1/2. Jawabnya adalah yang B. Oke? Bisa ya? Saya yakin teman-teman semua udah pada jago nih. Oke, soal yang terakhir. Nih. Pada suhu tetap, reaksi dari SO3 terurai menjadi SO2
dengan tambah setengah oksigen. Ini katanya bersifat exotherm. Berarti endothermic. Oke, kita buat dulu nih. SO3 terurai menjadi SO2 ditambah setengah O2. Ini delta-nya endothermic, berarti lebih besar daripada 0 ya. Oke, ini dia udah setara belum ya? Sini O-nya 3, ini 2, ini 1, oke udah sama. Yang ditanya nih mana yang benar ya? Kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Oke, mana yang tepat? Ingat reaktan itu yang sebelah kiri ya. Jadi yang ditanya mana yang benar supaya pergerakannya itu ke kiri. Oke, kita cek satu-satu. Gas O2 ditambahkan dalam sistem kesetimbangan. Oke, teman-teman ingat, ini faktor-faktor kesetimbangan ya. Jika konsentrasinya ditambah atau jika jumlahnya ditambah, maka berarti dia kelebihan dong. Supaya balance dia harus memberi supaya dia tetap balance. Oke, jadi jika O2-nya ini ditambah, berarti dia harus memberi. O2-nya di sini posisinya sebagai produk, berarti dia harus bergeser ke arah kiri supaya dia tetap balance. Berarti yang satu ini benar. Oke. Volume campuran dimampatkan. Oke, teman-teman ingat, kalau dimampatkan itu artinya berarti dia diperkecil. Oke, ingat kalau dimampatkan itu artinya diperkecil. Oke, teman-teman ingat, kalau volumenya diperkecil akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Kita cek ini semuanya gas. Di sini di sebelah kiri koefisiennya 1, di sebelah kanan ini kan 1 tambah setengah berarti 1,5. Yang lebih besarnya mana? Yang di sebelah kanan, ya kan? Yang produk. Berarti nih, jika koefisiennya volumenya diperkecil akan bergerak ke arah koefisien paling kecil. Koefisien paling kecil terdapat di sebelah reaktan. Berarti benar. Oke. Campuran pada kesetimbangan didinginkan. Oke, perhatiin. Ini nilai delta-nya adalah lebih besar dari 0, berarti ini endotherm. Berarti reaksi yang ke kanan itu adalah reaksi endotherm, berarti reaksi ke kiri adalah exotherm. Oke, ke kiri exotherm ya. Teman-teman ingat lagi, jika suhunya ini katanya didinginkan berarti suhunya diperkecil ya. Jika suhunya dikecilin, maka akan bergeser ke arah, pintar, ke arah exotherm. Tadi exothermnya ke kiri, berarti ini jawabnya benar. Gas inert ditambahkan ke dalam campuran kesetimbangan. Gas inert ditambahkan ke dalam campuran kesetimbangan pada volume tetap. Oke, ini saya salah ketik nggak ya? Sorry. Gas inert ditambahkan ke dalam campuran kesetimbangan pada volume tetap. Oke, kita cek yang ini. Jadi, penambahan gas inert itu akan menambah tekanan gasnya. Oke, ingat ya nih. Jadi, kalau gas inert itu ditambahkan, ini sama aja kita dengan menambahkan tekanannya. Berarti tekanannya diperbesar. Teman-teman ingat lagi, tekanan diperbesar ini pada volume tetap ya. Jadi volumenya nggak diubah. Jadi tekanannya yang diperbesar. Teman-teman ingat, jika tekanannya diperbesar, itu akan bergeser ke arah koefisien kecil. Ingat, tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Koefisien paling kecil tadi di sebelah reaktan. Oke, berarti ini gesernya ke kiri. Berarti ini jawabnya benar. Jika 1, 2, 3, 4 benar, jadi opsinya adalah E. Jadi semuanya benar. Oke, bisa ya? Oke, saya harap udah segitu banyak soalnya. Saya harap teman-teman semuanya udah semakin bisa ya mengerjakan soal dengan tipe-tipe soalnya. Nanti kita lanjutin lagi untuk materi selanjutnya. Oke, demikian dulu. Please subscribe dan share ya. Terima kasih.